Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Isnaini, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Manado, sekaligus guru kelas 5 SD Negeri Mutih Kulon, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SD Negeri Mutih Kulon, lingkup pendidikan sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan pemahaman materi pelajaran dan hasil belajar siswa. Penulis Nurul Isnaini SPD. Kondisi yang melatar belakangi saya memilih masalah ini baik di aksi 1 sampai dengan aksi 4 secara umum adalah kondisi peralihan dari pembelajaran jarak jauh ke pembelajaran tatap muka atau luring, membuat motivasi belajar peserta didik menurun, dan ini berdampak pada pembelajaran peserta didik yang terjadi loss numerasi pada saat PJJ, mengakibatkan banyak perubahan sikap sehingga peserta didik merasa bosan ketika belajar di dalam kelas karena peserta didik sudah terbiasa selama 2 tahun pandemi belajar di rumah lebih banyak bermainnya, dan perubahan yang banyak terjadi pada peserta didik antara lain: 1. Peserta didik tidak aktif mengikuti pembelajaran, kebanyakan diam. 2. Peserta didik tidak banyak berlatih bersama teman atau mandiri. Yang ketiga, peserta didik masih berbasis lot, belum terbiasa dengan soal-soal hot. Yang keempat, peserta didik malas dalam membaca. Yang kelima, peserta didik pengen cepat pulang ke rumah saat berada di sekolah. Kondisi ini diperburuk kurangnya media ajar dan pemilihan model belajar yang inovatif yang diimplementasikan oleh guru di dalam kelas. Praktik ini penting untuk dibagikan baik itu untuk aksi 1 sampai dengan aksi 4, yaitu karena melihat kondisi latar belakang siswa yang sebelumnya telah melakukan pembelajaran jarak jauh dan mereka terbiasa dengan kondisi lingkungan belajar yang berbeda dengan lingkungan belajar yang ada di sekolah. Untuk aksi 1, selama ini peserta didik kesulitan dalam memahami pembelajaran IPA yang bersifat abstrak, yang sebagian besar bersifat informasi yang tidak terlihat oleh panca indera, dan guru seringkali mengalami kesulitan untuk mentransfer materi tersebut kepada peserta didik, terutama untuk peserta didik kelas 5. Situasi sebelum guru meminta anak membuat poster organ pernapasan manusia dan melakukan pembelajaran menggunakan PowerPoint adalah anak kurang menarik pada materi dan juga masih kesulitan dalam membedakan nama-nama organ pernapasan manusia. Peran dan tanggung jawab dalam praktik ini adalah sebagai guru pendidik dan pengajar, juga sebagai pemerhati sikap dari peserta didik. Praktik ini penting untuk dibagikan agar peserta didik kelas 5 mampu membedakan dan mengurutkan nama-nama organ pernafasan manusia. Untuk aksi 2, peserta didik pada saat pembelajaran hanya sebagian yang memperhatikan penjelasan guru. Ada yang asik bermain sendiri dan ada pula anak yang gaduh di dalam kelas, sehingga menyebabkan peserta didik kurang konsentrasi. Pembelajaran yang monoton membuat peserta didik kurang termotivasi dan materi yang disampaikan tidak mampu diterima anak. Selain itu, media yang digunakan guru belum menarik perhatian peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Untuk aksi 3, peserta didik kelas 5 menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit karena siswa tidak memahami konsep matematika dengan benar,
untuk materi matematika satuan jarak atau satuan panjang. Untuk aksi 4, peserta didik kelas 5 terbiasa dengan metode ceramah atau konvensional, sehingga peserta didik menjadi pasif dan cepat merasa bosan dalam pembelajaran. Peserta didik yang memiliki gaya belajar visual dan kinestetik akan merasakan kesulitan menerima atau menyerap materi yang disampaikan. Selain itu, media yang digunakan guru belum menarik perhatian peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini, baik dalam aksi 1 sampai dengan aksi 4 adalah karena banyak rekan guru yang mengalami hal sama dengan saya, terutama rendahnya pemahaman siswa dalam memahami materi pelajaran dan bisa jadi referensi bagi guru-guru yang lainnya, serta memotivasi saya untuk memajukan dunia pendidikan dan tanggung jawab saya sebagai guru untuk melakukan pembelajaran secara efektif dengan menggunakan metode, media, dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa bisa sesuai dengan yang diharapkan. Setelah dilakukan analisis terhadap kajian literatur dan wawancara, dapat diketahui penyebab minat belajar siswa yang rendah karena 1. Metode yang digunakan saat pembelajaran tidak menarik. Yang kedua, kurangnya penggunaan media pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, model pembelajaran yang digunakan oleh guru tidak inovatif dan bersifat membosankan. Yang keempat, motivasi belajar peserta didik rendah. Dari pernyataan di atas, seorang guru harus menghadapi tantangan-tantangan baik di aksi 1 sampai dengan aksi 4. Sehingga masalah yang dihadapi siswa dapat teratasi. Guru harus menggunakan berbagai cara seperti menerapkan 1. Metode pembelajaran yang mendukung dan menarik bagi peserta didik. Yang kedua, media yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Yang ketiga, model pembelajaran yang tepat, yang inovatif agar peserta didik tidak bosan. Yang keempat, guru harus bisa menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Yang terlibat dalam hal ini adalah 1. Profesor Dr. Kosmas Poluaka, MSc, selaku dosen pembimbing PPG dalam jabatan kategori 2 yang sudah memberikan arahan dan bimbingannya kepada kita. Yang kedua, Ibu Norita Ratulangi SPD, selaku guru pamong PPG dalam jabatan kategori 2 yang selalu memberikan motivasi kepada kita semua sehingga kita bisa mencapai sampai titik akhir ini. Yang ketiga, peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran yang hasil belajarnya perlu ditingkatkan. Peserta didik berperan penting untuk terlibat dalam kegiatan ini. Yang keempat, guru berperan dalam membimbing dan mendidik peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang mengatur skenario pembelajaran. Yang kelima, teman sejawat membantu untuk mengambil gambar dalam pembuatan video pembelajaran pada PPL rencana aksi 1 sampai dengan rencana aksi 4. Yang keenam, kepala sekolah yang mendukung kegiatan ini agar berjalan dengan baik dan lancar sesuai yang diharapkan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, baik aksi 1 sampai dengan aksi 4 adalah 1. Metode pembelajaran. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan metode pembelajaran dalam aksi 1 sampai dengan aksi 4 adalah dengan memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik materi. Di sini, guru memilih metode pembelajaran yang akan digunakan adalah ceramah, penugasan, tanya jawab, dan diskusi. Proses pemilihan metode ini, pertama, guru mempelajari apa saja metode-metode dalam pembelajaran, lalu memahami karakteristik peserta didik dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan peserta didik. Lalu, melihat karakteristik materi dengan mempelajari materi pembelajaran yang terdapat di buku tema guru dan buku tema siswa. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman atau kompetensi guru,
akan metode-metode pembelajaran dan juga pemahaman guru akan materi pembelajaran. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan media pembelajaran adalah dengan memilih media pembelajaran yang dirasa tepat dan sesuai dengan materi pembelajaran, juga sesuai karakteristik peserta didik. Selain itu, guru juga memilih media pembelajaran yang dikuasainya, baik dalam pembuatan dan juga pengoperasian. Di sini, guru memilih media pembelajaran berbasis TPACK. Peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Penggunaan slide PowerPoint, LCD proyektor sangat menarik perhatian peserta didik sehingga fokus dan pemahaman materi pelajaran meningkat dari pembelajaran yang sebelumnya. Hal ini dibuktikan dari hasil pretest yang lebih rendah daripada hasil post-test. Hasil pretest menunjukkan bahwa rata-rata peserta didik kelas 5 memperoleh nilai 5,5. Kemudian pada hasil post-test peserta didik mendapatkan nilai 7,5. Proses pembuatan media ini dimulai dari mempelajari materi yang akan dibuat medianya. Kemudian, guru merancang media apa saja yang perlu ada di media pembelajaran. Setelah rancangan atau desain baru, guru mulai membuat media ini. Sumber daya yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran ini antara lain pengetahuan guru dalam menggunakan alat seperti komputer atau laptop dan jaringan internet, membuat PowerPoint untuk menyajikan langkah-langkah pembelajaran. Guru dapat menggunakan media konkret yang ada di sekitar rumah, sehingga peserta didik lebih mengenal media yang ada. Peserta didik juga lebih memahami apa yang sedang diajarkan karena media konkret yang diberikan oleh guru mampu menerjemahkan apa yang tidak dipahami peserta didik dalam pembelajaran. Media konkret misalnya melakukan pengukuran meja dengan menggunakan meteran dan penggaris pada materi satuan panjang dan melakukan permainan menggunakan media konkret puzzle games pada materi sistem pencernaan manusia, serta menggunakan tangga pintar sebagai media pembelajaran konkret materi satuan jarak. 3. Model pembelajaran. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan model pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik materi. Di sini, guru memilih model pembelajaran PJBL dan PBL. Proses pemilihan model ini, pertama, guru mempelajari apa saja model-model dalam pembelajaran. Lalu, memahami karakteristik peserta didik dengan melihat kemampuan peserta didik. Lalu melihat karakteristik materi dengan mempelajari materi pembelajaran yang terdapat di buku guru dan buku siswa. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman atau kompetensi guru akan model pembelajaran PBL, serta juga pemahaman guru akan materi pembelajaran. 4. Meningkatkan minat belajar peserta didik. Strategi yang dilakukan guru dalam meningkatkan minat belajar peserta didik adalah dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini, guru mengembangkan RPP dengan kegiatan yang berpusat pada peserta didik. Proses pengembangan RPP yang berpusat pada peserta didik, guru menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam pembelajaran, yang kegiatan-kegiatan itu berpusat pada peserta didik dan membuat peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman atau kompetensi guru akan pembuatan RPP dan juga kreativitas merancang kegiatan-kegiatan yang membuat peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dan dapat dilihat dari kegiatan aksi 1 sampai dengan aksi 4 antara lain. 1. Penggunaan media berbasis TPACK ini sangat membantu pemahaman peserta didik akan konsep yang abstrak tentang materi sistem pernafasan pada manusia
Dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran peserta didik di atas KKM. Yang kedua, pemilihan metode yang variatif sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan peserta didik, terlihat dari kegiatan peserta didik saat pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan model pembelajaran PBL menumbuhkan kreativitas dan berpikir kritis peserta didik, terlihat dari praktek pembuatan model organ pernafasan sederhana, tanggapan serta jawaban yang dilontarkan guru saat pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran PBL pada menumbuhkan berpikir kritis peserta didik, terlihat dari tanggapan dan jawaban yang dilontarkan guru saat pembelajaran. Desain kegiatan yang berpusat pada peserta didik sangat meningkatkan keaktifan peserta didik saat proses pembelajaran, sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar. Respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang. Bisa dilihat saat kegiatan refleksi akhir, pembelajaran peserta didik memberikan refleksi bahwa pembelajaran sangat menyenangkan dan media pembelajarannya menarik, juga mudah dipahami. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah guru lakukan adalah guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran untuk membuat proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Demikian best practice dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Samarinda, pulangnya membeli pepaya. Hai guruku yang kucinta, kau adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Pak Somad beli tomat, jalannya terburu-buru. Untukmu